Oke, selamat malam Pak Dut. Perkenalkan nama saya C. Devan Giger Wicaksono dengan NIM 245214057. Ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Di sini saya merangkum mechanical assembly disusun dari materi Fundamental of Modern Manufacturing. Untuk yang pertama yaitu ada definisi mechanical assembly. Mechanical assembly adalah metode menggabungkan dua atau lebih komponen secara mekanis. Biasanya menggunakan komponen tambahan seperti fastener, skrup, baut, atau mur. Pada beberapa metode, penyambungan dilakukan dengan membentuk ulang material tanpa fastener tambahan. Oke, lanjut. Untuk produk yang menggunakan mechanical assembly, banyak digunakan pada konsumen mobil, alat elektronik, dan peralatan rumah. Dan juga dapat digunakan pada produk industri berat seperti pesawat, kereta, maupun mesin pabrik. Oke, lanjut. Ada dua kategori assembly, yaitu dapat dibongkar pasang. Contoh, threaded fastener, yaitu baut dan mur. Terus ada sambungan permanen, yaitu rivet atau press fit. Lanjut, alasan digunakan. Mechanical assembly banyak digunakan karena prosesnya sederhana, cepat, dan tidak membutuhkan keterampilan tinggi atau peralatan khusus. Untuk metode ini memungkinkan produk dirakit secara efisien bahkan oleh operator dengan pengalaman minimal. Selain itu, banyak metode mechanical assembly seperti penggunaan baut, mur, dan skrup memungkinkan komponen dibongkar kembali untuk keperluan perawatan, perbaikan, atau pergantian bagian tertentu. Kombinasi kemudahan perakitan, fleksibilitas pembongkaran, serta biaya operasi yang relatif rendah menjadikan mechanical assembly sebagai pilihan yang sangat praktis dalam industri manufaktur. Oke, lanjut. Ada threaded fastener. Threaded fastener adalah komponen dengan ulir internal atau eksternal seperti skrup, baut, dan mur yang digunakan untuk menyatukan dua bagian atau lebih. Fastener jenis ini sangat umum pada produk manufaktur karena dapat dibongkar kembali. Memiliki standar ukuran internasional serta mudah dirakit tanpa alat khusus. Oke, skrup, baut, dan mur. Skrup digunakan pada lubang berulir, tapered hole, sedangkan baut dimasukkan melalui lubang tembus dan dikunci menggunakan mur. Sistem baut mur memberikan kekuatan penjepitan yang tinggi dan memudahkan pembongkaran ulang untuk perawatan atau pergantian komponen. Fastener khusus. Beberapa fastener yang dirancang untuk fungsi spesifik seperti set screw untuk mengunci puli atau gear pada poros, self-tapping screw yang dapat membentuk ulir pada material lunak, serta thread insert yang memperkuat ulir pada material seperti aluminium atau plastik agar tidak mudah aus. Terus ada washer. Washer atau ring digunakan bersama baut dan skrup untuk meratakan distribusi tekanan, mencegah kerusakan permukaan, memperlebar area kontak, serta membantu mencegah kelonggaran sambungan akibat getaran. Jenisnya meliputi plain washer, spring washer, dan lock washer. Lanjut, masalah pengencangan atau vertic tanning. Pengencangan berlebih pada baut dapat mengakibatkan kerusakan ulir, stripping, baik pada ulir luar maupun ulir dalam, serta menyebabkan baut patah akibat tegangan tarik yang melebihi kapasitas materialnya. Oleh karena itu, torsi pengencangan harus sesuai standar. Terus ada rivet. Rivet adalah pengikat permanen tanpa ulir yang digunakan dengan membentuk kepala kedua setelah dipasang. Banyak digunakan pada struktur ringan seperti pesawat dan panel logam karena sederhana, kuat, dan efisien untuk produksi massal. Jenisnya meliputi solid, tubular,
semitubular, bifurcated, dan compression rivet. Terus selanjutnya ada interference fit. Interference fit adalah metode penyambungan yang mengandalkan perbedaan ukuran antara dua komponen sehingga terjadi tekanan kontak yang menahan keduanya. Contoh metode ini press fit, shrink fit, expansion fit, dan snap fit yang banyak diterapkan pada proses bantalan dan gear. Lanjut ada snap fit dan retaining ring. Snap fit menggunakan bagian elastisitas yang menahan dua komponen setelah terpasang. Sangat umum pada casing plastik elektronik. Retaining ring adalah cincin yang ditempatkan pada alur poros untuk mencegah komponen bergerak aksial. Terus metode lain ada stitching dan integral fastener. Stitching adalah proses seperti penyatapelan menggunakan kawat untuk menggabungkan lembaran logam atau bahan kemasan. Integral fastener seperti lens tabs dan seaming mengandalkan deformasi lokal pada material untuk menciptakan sambungan tanpa komponen tambahan. Terus ada yang terakhir design for assembly atau DFA. DFA menekankan penyederhanaan jumlah komponen, meminimalkan arah pemasangan, serta merancang bagian agar mudah dirakit. Desain modular, penggunaan snap fit, dan pemakaian komponen berkualitas tinggi dapat mengurangi waktu rakit dan menurunkan biaya produksi secara signifikan. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.